تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fitnah-fitnah akhir zaman ya. Dan tentunya yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Karena kalau kita bicara fitnah, maka tiada penghujungnya. Fitnah sangat banyak sekali modelnya ya, yang bisa merusak iman seseorang atau membuat seorang menjadi ragu, dan betapa banyak orang yang akhirnya berguguran dan berjatuhan, tidak bisa tegar di atas imannya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang bahaya-bahaya fitnah di kemudian hari, seperti kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Kata Nabi SAW, bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh sebelum tiba fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan gelapnya malam. Yaitu fitnah-fitnah diibaratkan oleh Nabi SAW seperti potongan malam yang gelap gulita, yaitu membuat seorang tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian kata Nabi SAW, akibatnya apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya qalil. Kata Nabi SAW, fitnah begitu saking dahsyatnya sampai ada seorang yang di pagi hari dia masih beriman, sore hari maka dia kafir. Dan sebaliknya ada orang di petang hari dalam kondisi beriman, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan secercah dunia yang sedikit. Ini gambaran dari Nabi SAW tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di kemudian hari. Terkadang begitu dahsyatnya sampai mudah membuat seorang berubah menjadi kafir. Pagi hari masih muslim, petang hari menjadi kafir. Atau sebaliknya, petang hari masih muslim, pagi hari sudah menjadi kafir. Kalau kita baca hadis ini, kita kelihatannya sepertinya kok bisa seperti itu, atau apa benar sampai seperti itu. Namun kalau kita melihat kondisi kita zaman sekarang, fitnah-fitnah seperti itu sudah terjadi. Dengan adanya sarana fitnah yang luar biasa, yaitu medsos, internet, maka seorang mudah sekali berubah imannya. Betapa banyak orang yang mungkin masih punya iman, yang tadinya dia semangat beribadah, kemudian dia masuk di internet, dia mendengar ceramah seseorang atau tokoh ateis yang menyampaikan syubhatnya ya, atau dia membaca tokoh-tokoh agama lain yang menyampaikan syubhatnya, kemudian dia terpengaruh. Akhirnya dia ragu tentang agamanya, dan bahkan dia bisa meninggalkan agamanya. Sekarang ini di tanah air kita betapa banyak dai-dai pluralisme yang menyebarkan syubhatnya. Yang syubhat-syubhat yang mereka sebarkan itu semua menghancurkan landasan-landasan agama kita. Seperti kita sejak kecil kita sudah tahu bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Agama yang mengajarkan tauhid hanyalah apa? Islam. Kemudian datang orang-orang liberal, orang pluralisme mengatakan semua agama sama. Rusak sudah, habis agama kita. Siapa yang percaya dengan itu selesai, maka mau agama apa aja terserah. Ya. Kemudian kita sejak dahulu sudah meyakini misalnya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah suci, tidak bisa diotak-atik ya, terjaga. Kemudian datang orang liberal mengatakan bahwasanya ini bukan firman Allah, ini perkataan Muhammad. Firman Allah itu bahasa jiwa, ini hanyalah karangan Muhammad. Karena begini syubhatnya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kalau Al-Qur'an adalah bahasa Muhammad, maka tidak boleh kita menerimanya dengan plek secara letterlek. Maka kita harus menafsirkannya dengan kontekstual. Kita harus sesuaikan penafsirannya dengan zaman kita, di zaman modern. Mulailah akhirnya tafsir-tafsir dibuang, hadis-hadis dibuang, maka mereka punya metode tafsir sendiri yang mereka sebut dengan hermeneutika. Kalau kita percaya ini saja, agama kita sudah rusak. Hancur ya. Karena sudah buku tafsir buang aja, semua orang mau tafsir sendiri. Tafsirnya menafsirkan homoseksual juga boleh dengan tafsiran gaya sendiri. Ini maksud saya syubhat begitu luar biasa ya. Ya.
Ini syubhat dari orang-orang liberal. Belum syubhat-syubhat dari orang ateis yang mereka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bikin anak muda sampai bimbang, sampai ragu. Ada yang mengatakan Tuhan tidak ada, ada yang mengatakan saya belum temukan dalil kalau ada Tuhan. Ini namanya ateis banci, malu-malu. Ada yang strong ateis, dia mengatakan Tuhan tidak ada. Ini di barat sana banyak. Kalau di tanah air bukan begitu, masih ragu-ragu. Ateis banci, dia bilang apa? Saya tidak mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi saya belum menemukan dalil kalau Tuhan itu apa? Ada. Sama saja, itu kafir. Maksud saya fitnah luar biasa terkait dengan syubhat sampai benarlah sabda Nabi SAW. Fitnah itu akan datang seperti malam gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih beriman, sore hari bisa apa? Kafir. Itu terjadi. Saya ketemu dengan seorang, pas Ramadan saya isi pengajian, tiba-tiba ada seorang ibu datang mengajar saya. Habis pengajian dia bilang, Ustaz tolong anak saya Ustaz. Sejak tahun ini dia memproklamirkan dia tidak mau puasa lagi. Loh kenapa Bu? Sekolah di luar negeri, tidak percaya lagi dengan apa? Islam. Ngapain puasa? Ngapain? Puasa. Sehingga syubhat luar biasa. Membuat seorang lepas dari agamanya atau ragu dan bimbang tentang agamanya. Untuk membuat seorang murtad tidak harus berpindah ke agama lain, tidak harus. Kapan dia ragu tentang agamanya, ya sudah selesai. Dalam Islam dia bukan apa? Islam. Islam itu harus yakin dengan apa yang dia imani. Sehingga dia mengatakan semua agama sama, kesyirikan sama dengan tauhid, menyembah Allah sama dengan menyembah sapi, selesai. Itu bukan lagi orang Islam. Dan ini tersebar di zaman sekarang ini, semua bisa mengakses, tersebar di universitas Islam, ya. Disampaikan oleh para doktor dalam bidang Islam, profesor dalam bidang Islam, ya, dan ini mengerikan. Belum lagi kita berbicara tentang fitnah syahwat terkait dengan syahwat wanita maupun syahwat harta. Syahwat harta Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya, dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, ya, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Ya. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakum alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian ketika harta dibukakan, dunia dibukakan kepada kalian selebar-lebarnya sebagaimana telah dibukakan bagi umat-umat terdahulu. Maka kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana umat-umat terdahulu bersaing dalam mengejar dunia. Akhirnya fitnah dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Sekarang kalau kita bicara tentang fitnah dunia, kata Rasulullah SAW hadis yang lain, fitnati ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta, menembus semua lini. Semua lini. Kita tidak bicara tentang para pedagang aja, bahkan fitnah harta masuk ke para penuntut ilmu, ke para dai, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan kemewahan hidup. Kalau orang awam mungkin pamer kehidupannya dengan kehidupan mewah, kita dapati ada dai yang juga pamer dengan kehidupan apa? Mewahnya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti fitnah harta bukan mengenai orang awam saja. Dia bukan saja bergaya hidup mewah, bahkan dia pamer dengan kehidupan mewahnya. Seperti orang awam. Ini kita bicara dai. Bangga punya jam mahal, bangga punya mobil mahal, bangga punya rumah mewah, dan dia shooting dirinya, dia pamerkan. Sudah seperti ini gimana orang? Dan itu terjadi. Sehingga pembicaraan kita tidak usah jauh-jauh. Kita di antara kita lah. Bicara kita terkadang tidak jauh dari dunia. Gimana model baru lah, ini model baru lah, pakai ibu-ibu. Tas model baru lah, ini model baru lah, inilah. Apalagi yang model baru ibu-ibu bisa bicaranya seperti itu. Sehingga bicaranya seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk dalam dunia glamor, ya, branded selesai. Pembicaraan tiada penghujungnya. Semakin bangga dengan barang-barang branded dan yang lainnya, fitnah dunia sudah masuk. Nah, kalau orang sudah tenggelam dengan fitnah dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Dia semakin cinta dunia, lupa dengan akhirat. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih apa? Kekal. Tapi sudah jadi pembicaraan masuk ke hati. Seorang tiap hari bicara tentang dunia akan masuk ke hati. Seperti seorang tiap hari bicara tentang bola. Ya sudah, merasuk dalam apa? Hatinya. Tidak ada yang dia klik, tidak ada yang dia lihat kecuali berita tentang apa?
bola. Itu pembicaranya lupa. Kalau berlebihan, kalau tidak berlebihan tidak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, akhirnya mendominasi hatinya, sudah mendominasi hatinya, dia lupa dengan akhirat. Kita masalahnya porsi untuk bicara dunia terlalu banyak. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Saya tidak melarang, kita semua bicara dunia. Kita butuh hidup, kita butuh kerja. Tapi porsinya kebanyakan. Sehingga seorang hidup orientasinya dunia, tujuannya dunia, akhirnya pikirnya selalu dunia. Ketika akan meninggal susah untuk memikirkan akhirat. Hatinya mengajak dia untuk terus memikirkan dunia bahkan ketika sakaratul maut. Maka kita bicara fitnah ini saja, fitnah dunia, fitnah harta, maka sudah masuk kemana-mana. Ya. Orang sekarang kalau udah punya uang, dia gelisah kalau tidak pamer. Pamer. Dari tingkatan kecil ke tingkatan besar. Yang punya jam mungkin murahan, dia tadinya punya jam 200.000, sekarang jam 7 juta, dia kalau tidak pamer apa? Gelisah. Yang punya jam tadi 100 juta, beli 500 juta, kalau tidak pamer dia apa? Gelisah. Sudah. Pingin pamer bosnya dia, karena memang itu yang dia cari. Saya telah berhasil mengalahkan si fulan, telah lomba-lomba dalam dunia. Yang benar kata Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha. Dibukakan dunia bagi kalian, maka kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba. Fatuhlikukum, maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Kalau miskin apa yang mau dipamerkan? Miskin ada fitnah juga, tapi fitnah harta lebih berbahaya. Belum sombong, belum angkuh, belum macam-macam. Hidup dalam halusinasi, merasa kalau dia punya kemewahan dia akan tinggi, dihormati orang, itu yang dia cari. Orang-orang mencari kehormatan dengan harta, tapi kita punya firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah, yang paling bertakwa. Ini fitnah harta luar biasa. Rasulullah SAW kabarkan. Belum lagi kalau kita lelaki, fitnah wanita. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Kita bicara zaman sekarang, semua fitnah wanita tersebar. Diekspos wanita, dibuka aurat mereka ya. Semua film-film rusak semua ada di internet, semua bisa mengaksesnya. Mengerikan ya. Anak muda apalagi ya. Para jomblo ya. Para jomblo menghayal ya. Akhirnya nonton yang macam-macam, film-film dengan berbagai macam film-filmnya aurat wanita terbuka. Udah jadi hal yang biasa. Yang biasa, ya. Sampai benar-benar merusak akhlak kaum muslimin. Semua berbagai macam kotoran yang ada di benak orang kafir dibuat dalam film, ya. Dibuat dalam film. Semua model berhubungan intim yang aneh-aneh semua difilmkan sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian rusaklah fitrah mereka, kemudian akhirnya punya cita-cita syaitan, pingin begini, dan itu yang terjadi, penyembahan seksual yang ada. Jadilah homoseksual lah, lesbi lah, dengan hewan lah, dengan kekerasan lah, dengan inilah, dengan anak kecil. Semua bertontonan semuanya. Semua kotoran yang ada di benaknya orang kafir dalam masalah hubungan intim mereka filmkan. Dan semua bisa diakses oleh setiap kaum muslimin. Yazubillah. Kalau kita dengar berita-berita mengerikan ya. Mengerikan. Belum aplikasi-aplikasi untuk zina. Hubungan dengan fulan, kenalan ini. Cewek terdekat, ada yang bilang cewek terdekat Anda sekian. Ada gay terdekat. Dalam jarak 1 kilo ada gay terdekat. Bisa diakses. Ada aplikasinya katanya. Waliyadzubillah. Gimana orang tidak rusak? Fitnah syahwat luar biasa. Kita berada di zaman tersebut. Mungkin alhamdulillah di luar masih kondusif, tapi kalau sudah masuk dalam dunia internet, lautan kotoran yang tidak ada penghujungnya. Mau kotoran model apa saja ada dan bisa diakses, waliyadzubillah ya. Jadi inilah fitnah-fitnah yang sedang kita hadapi. Ya. Belum lagi fitnah syahwat jabatan. Waduh. Syahwat, di antara syahwat
wanita, di antara syahwat-syahwat harta, di antara syahwat-syahwat popularitas, di antara syahwat-syahwat jabatan. Kita bicara syahwat jabatan. Orang berlomba-lomba untuk bisa meraih apa? Jabatan. Mau bohong, mau dusta, mau janji palsu, mau bikin ini, bikin anu, mau teman jadi kawan, kawan jadi teman. Tidak ada urusan. Yang penting bisa raih apa? Jabatan. Menghalalkan segala cara, yang penting bisa dapat apa? Jabatan. Dan yang terfitnah bukan cuma para calon-calon pejabat tersebut, bahkan para penonton juga ikut apa? Terfitnah. Sibuk dia bicara ini, bicara ini, tidak mengikuti perkembangan, komentar, analisa, komentar apa? Analisa. Terus habis waktu, habis umur, fitnah. Waktu yang saya baca Quran, jadi baca koran. Sekarang nggak ada koran, saya baca berita. Baca berita. Kapan baca Al-Quran? Habis waktu, komentar, analisa, cari data, entah datanya valid atau nggak valid. Habis umur. Waktu habis. Kalau kita memang harus berkecimpung dan kita bukan politikus, secukupnya. Kalau mau pilih, baru pilih. Nggak usah kemudian sampai setahun, 2 tahun persiapan. Kemudian kita sibuk membaca berita, ikut komentar, analisa. Habis umur, nanti 5 tahun kemudian begitu lagi. 2 tahun sibuk ngurusin seperti itu. Habis umur, maki sana, maki sini. Jadikan permusuhan, suami cerai istri, istri minta cerai dari apa suami, bos ribut sama pegawai, musuhan sama bosnya. Ribut-ribut melulu. Kemudian ternyata yang diperjuangkan bertemanan. Terjadi atau tidak? Nah, kita yang habis umur, ya, mau pilih-pilih aja, nanti ada waktunya. Bukan sejak sekarang kemudian kita sibuk apa? Menganalisa dan berkomentar. Ya, kalau itu ada masalah, ada manfaatnya. Manfaat kita baca Quran lebih. Manfaat kita ngurusi anak istri lebih daripada ngurusin seperti itu. Ada waktunya. Kalau antum politikus silakan, kalau bukan sudah secukupnya. Semua yang berlebihan tidak baik. Ini fitnah jabatan luar biasa. Semua dijegal, semua disogok, rakyat disogok, macam-macam, orang berbagai macam cara. Yang penting bisa jadi pejabat, bisa sukses, bisa berhasil. Padahal kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia. Dia berkata kepada Aisyah, kepada orang terdekatnya, lihat harta saya sebelum saya meninggal dunia. Sebelum saya jadi khalifah, harta saya berapa? Hitung. Setelah saya jadi khalifah, semua yang lebih dari harta saya sebelum jadi khalifah kembalikan. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya segala harta yang lebih dikembalikan, diberikan kepada Umar. Maka Umar pun mengatakan Abu Bakar telah merepotkan khalifah-khalifah setelahnya. Bikin aturan baru. Harta yang berlebihan suruh apa? Kembalikan, repot. Dan Umar berkata, saya menjadi wali seperti wali anak yatim, kata Umar. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kata Allah, kalau kamu ngurus harta anak yatim, maka urus dengan yang terbaik. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kau dekati harta anak yatim kau ingin urus kecuali dengan cara yang terbaik. Terus kalau kamu kaya, faman kana ghaniyan, kalau kamu kaya falyasta'fif. Jangan makan dari harta anak yatim. Meskipun boleh, tapi jangan. Kamu udah kaya cukup. Wa man kana faqiran, kalau kau fakir silakan falyakul bil ma'ruf, makan dari harta anak yatim secukupnya. Maka Umar berkata, saya mensikapi harta Baitul Mal kaum muslimin seperti anak yatim, seperti ngurusi anak harta anak yatim. Kalau saya perlu saya ambil, kalau saya enggak perlu saya enggak ambil. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah bukan untuk memperkaya diri, bukan. Tapi dia mencari akhirat, ngurusi umat, pahalanya besar. Kalau seorang menjadi pejabat, niatnya demikian, Masya Allah, niat mulia, pahala besar. Afdhalul mujahidin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pejabat yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Tapi kalau jadikan sarana untuk memperkaya hidup, berfoya-foya, uang rakyat, urusannya panjang hari kiamat kelak. Panjang sekali. Ini fitnah, orang berlomba-lomba, fitnah untuk dihisap. Fitnah untuk dihisap. Yang terjebak dalam fitnah ini banyak, bukan cuma pelakonnya, penonton juga lebih banyak daripada pelakonnya. Penontonnya lebih banyak. Ribut, berkelahi, urusan dunia semuanya. Maki sana, maki sini, ungkap aib sana, ungkap aib sini. Ini fitnah terjadi zaman sekarang, maka seorang waspada. Ambillah secukupnya, seperlunya.
untuk kemaslahatan negara dan bangsa secukupnya. Jangan berlebihan, urusan kita di akhirat repot nanti. Ikut-ikut maki-maki ternyata salah maki. Ikut-ikut membela ternyata salah bela. Secukupnya sajalah. Secukupnya. Memilih pada waktunya, informasi pada waktunya. Jangan berlebihan. Di antara fitnah yang juga berbahaya, fitnah popularitas. Fitnah popularitas. Ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang jabatan, popularitas, itu syahwat. Syahwatun khafiyah, beliau namakan syahwat khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Seorang ingin populer tuh syahwat. Ya. Sehingga sekarang berapa banyak orang ingin populer, ingin viral. Mau bikin macam-macam, yang penting apa? Viral. Mau maksiat, yang penting apa? Viral. Ya. Mau pamer ibadah, yang penting apa? Viral. Semuanya ingin diviralkan. Pamer ibadah, pamer maksiat, pamer harta, semuanya viral. Itu penyakit narsis. Penyakit. Yang terkena fitnah ini banyak atau tidak? Banyak sekali. Mungkin di antara kita yang terkena, sibuk. Kalau satu hari tidak bikin konten, pantatnya gatal, bingung. Harus bikin konten-konten supaya ada komentar. Nggak ada yang komentar dia hari ini, dia gelisah. Maunya ada yang komentarin dia hari ini. Sudah terfitnah, hatinya sakit, mau diapain? Sementara kata Nabi SAW memperingatkan akan bahaya popularitas. Yang ingin populer, Rasulullah SAW mengatakan, man labisa libas syuhrah fid dunya albasahullahu libas al-madhallah yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda semua orang, supaya orang semua meliriknya, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Islam melarang seorang pakai baju terlalu mahal, terlalu mewah, tidak boleh. Karena akan menarik apa? Perhatian. Pakai pakaian terlalu murah juga tidak boleh. Bolong sana, bolong sini. Kenapa? Akan membuat orang mereka apa? Perhatian. Tidak boleh. Pingin tampil beda tidak boleh dalam Islam. Makanya Nabi SAW pakaiannya sama dengan mad'uin, dengan orang-orang audiens. Makanya Nabi SAW ketika orang luar datang mereka bingung. Rasulullah yang mana? Muhammad yang mana? Sehingga kalau Rasulullah SAW lagi ceramah ditaruh di tempat yang agak tinggi agar orang yang jauh datang tahu, oh itu Muhammad. Kenapa? Karena dia sama dengan yang lainnya. Bahkan ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW berhijrah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Madinah, orang-orang enggak tahu mana Nabi SAW, mana Abu Bakar. Maka mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi SAW. Kata mereka, marhaban, selamat datang. Tapi wajah mereka ngelihatnya ke Abu Bakar. Mereka tidak tahu itu bukan Nabi. Abu Bakar juga bingung mau ngapain. Ketika Rasulullah SAW duduk kemudian terkena panas matahari, Abu Bakar kemudian menaunginya, baru mereka tahu, oh ternyata salah. Ternyata Rasulullah SAW yang duduk, yang tadi Abu Bakar, bukan apa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena biasa-biasa saja. Sekarang orang mau narsis, pamer, ya. Mau pakai, kalau punya motor, pingin motornya aneh sendiri. Iya tidak? Iya. Biar semua orang kenal, orang lihat dia bahagia. Semakin banyak mata melihat dia, semakin apa? Penyakit itu. Kalau punya mobil, pengen mobilnya lain apa? Sendiri. Kalau perlu beli mobil harganya 10 miliar, enggak apa-apa. Yang penting lain. Mau ribut saya sendiri. Tahu jalan tol macet, kemudian mau balap-balap, enggak ada faedahnya. Hanya ingin melampiaskan syahwatnya yang tersembunyi, ingin jadi pusat perhatian. Yang lebih parah, penyakit ini bukan menimpa orang awam saja, bahkan menimpa para dai yang ingin viral dengan pernyataannya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah ya. Ini sekedar gambaran tentang fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman yang kita hadapi. Belum kita bicara tentang fitnah syubhat terkait dengan dunia, terkait dengan agama ya. Tadi fitnah kekufuran yang dihembuskan oleh orang-orang liberal tersebar luar biasa. Belum fitnah-fitnah zaman sekarang yang aneh-aneh akidahnya, yang bilang Nabi datang ikut acara lah. Ada yang bilang Nabi jalan-jalan di Surabaya lah. Ada. Kita nonton. Ya.
Yang bilang lagi mau ketemu Nabi Khidir karena majukan proposal jadi wali, ada juga. Yang bilang saya bisa menghidupkan burung sudah mati, saya hidupkan lagi, hidup lagi. Ada. Yang bilang kalau menyembah Nabi Isa selama meyakini Nabi Isa adalah Allah maka tidak kafir bahkan bertauhid. Ada orang ngomong apa aja ada. Zaman sekarang ada. Yang bilang kalau minum kopi bisa bikin masuk surga. Hadis penjual kopi. Yang bilang Nabi keluar kemudian cium lututnya, ada juga. Bukan dia yang cium lututnya Nabi. Nabi yang cium lutut apa? Dia. Ini orangnya hebat banget. Nabi kita sampai rendah di hadapan dia. Ya, Nabi sampai cium lutut apa? Dia. Ada yang percaya? Banyak. Ada yang percaya? Banyak. Yang mau ibadah sambil joget-joget. Ini Islami, ada yang percaya enggak? Banyak, karena orang senang. Oh ini joget. Yang bilang orang gila jadi wali, banyak enggak? Banyak. Mau saya syubhat luar biasa ya. Kita bicara syubhat, syahwat. Kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Ya. Sementara yang bersuara untuk mengingatkan semakin sedikit. Semakin sedikit. Sekarang orang bebas ngomong ini, ngomong enggak, orang diem. Nah kalau berbicara nanti masalah. Nanti ke sana diusir. Situ diusir. Pengajian di masjid di mana diusir. Tapi ya sebegitulah, sabar dalam kehidupan ini. Maka mau saya ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, fitnah itu sangat banyak di akhir zaman. Dan fitnah bisa menimpa siapa saja. Menimpa audiens, menimpa pembicara, menimpa ustadz, menimpa siapa saja. Yang baru ngaji, yang sudah lama ngaji, fitnah sedang tersebar di sekelilingnya. Ya. Kalaupun seorang selamat, terkadang fitnah menimpa istrinya. Dia selamat, istrinya terkena fitnah. Seorang wanita selamat, suaminya terkena fitnah. Orang tua selamat, anaknya terkena fitnah. Terjadi semuanya. Maka fitnah tersebut luar biasa, seperti gelombang ombak yang begitu besar. Bisa menerpa siapa saja. Dan semakin datang fitnah yang semakin besar. Kata Nabi, fayuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Maka fitnah datang semakin besar dan akhirnya yang sebelumnya terasa kecil. Karena yang dahsyat semakin apa? Semakin besar. Tadinya orang begitu gairah dengan agamanya, akhirnya dia biarkan keluarganya, enggak apa-apa. Tadinya dia gairah. Lihat anaknya, anak perempuannya dikunjungi jalan sama cowok, tadinya dia enggak boleh, tapi dia lihat zina macam-macam, ya udah enggak apa-apa kalau cuma ini. Kenapa? Karena dia melihat fitnah yang sangat apa? Dahsyat, sehingga yang juga fitnah dianggap apa? Kecil, dia sepelekan. Tadinya dia kenceng, oh ini enggak boleh, ini haram, ini muamalah haram, tapi dia melihat riba yang besar, oh udah enggak apa-apa, ini kecil. Fayuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Akhirnya fitnah yang dahsyat menjadikan yang sebelum menjadi apa? Jadi ringan. Tadinya dia lihat kalau perempuan dia tundukkan pandangan, tapi terlalu dahsyat sehingga dia lihat pembawa berita perempuan dia santai-santai aja dan dia tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena terlalu banyak fitnah yang dahsyat yang lebih besar. Padahal semua fitnah harusnya dihindari. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara fitnah akhir zaman tidak ada penghujungnya. Kita ini sedang berada di zaman fitnah. Dan kata Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih parah. Setelahnya pasti lebih apa? Lebih parah. Semakin jauh dari ajaran atau ahdi nubuwah, masa kenabian, maka fitnah semakin parah. Kita akan menunggu fitnah-fitnah yang lebih dahsyat lagi yang mungkin tidak terbetik di benak kita akan terjadi. Kalau Nabi mengatakan tidak akan datang hari kiamat sampai seorang mendatangi ibunya sendiri, sekarang sudah terjadi. Seorang mendatangi ibunya sendiri, seorang mendatangi adiknya sendiri. Kalau dulu kita pikir bagaimana mungkin? Ternyata mungkin. Saya nonton berita, mungkin. Bagaimana terjadi? Anak dan ibu nonton film porno. Di film porno tersebut ya mungkin macam-macam ditampilkan. Akhirnya dia berhasrat dengan anaknya sendiri dan terjadi. Kotoran semua yang ada di internet. Ya. Nonton mungkin ada kakak dengan adiknya, dia tergerak untuk melakukan. Yang sebelumnya fitrahnya lurus jadi rusak.
Makanya kalau kita bilang kok bisa terjadi, mungkin sekarang sarana semua ada. Orang diajari untuk kelainan seksual, diajari. Bisa laki-laki suka dengan laki-laki, terjadi. Kok bisa orang berhubungan dengan hewan, terjadi? Tinggal nonton aja, lama-lama dia rusak fitrahnya. Oleh karenanya fitnah sangat banyak, ya. Fitnah sangat banyak. Di sekitar kita yang siap menerpa suami kita, yang siap menerpa istri kita, yang siap menggoda anak-anak kita, maka kita waspada. Taib. Pembahasan yang lebih utama dari ini semua adalah bagaimana kita selamat dari apa? Fitnah. Ini yang lebih utama. Al-makhraj minal fitan. Bagaimana kita bisa selamat dari fitnah, ya. Makanya dikatakan la ta'jab kaifa halaka man halak. Walakin ta'jab kaifa man naja kaifa naja. Jangan kau heran kalau ada orang binasa, bagaimana dia bisa binasa? Kok bisa binasa? Enggak usah heran, banyak yang binasa. Tapi yang kau heran bagaimana ada orang selamat di tengah kebinasaan, kok dia bisa selamat? Ini yang harus menakjubkan. Di zaman ini kalau orang binasa kemudian biasalah, orang berzina, orang ini, korupsi, orang berzina, orang membunuh, biasa. Selingkuh biasa. Tapi bagaimana orang bisa selamat, itu yang menakjubkan di zaman fitnah seperti ini. Maka di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang begitu dahsyat, kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita enggak tahu sampai kapan, sementara kita lupa. Tahu-tahu kita dalam kondisi terfitnah kemudian kita meninggal dunia, waliyadzubillah. Maka di antara hal-hal yang pertama kita lakukan agar kita selamat dari fitnah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu minal fitan ma dhahara minha wa batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka di antara doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dihafal itu. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Fitan itu jamak fitnah. Fitnah itu singularnya, fitan pluralnya. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kau berlindung kepada engkau dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha ghairu maftun. Ya Allah, jika kau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dengan selamat dari fitnah tersebut. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni atau faqbidna minha ghairu maftunin. Dalam doa yang panjang, ya. Di antaranya, ya Allah, jika kau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka selamatkanlah aku dari fitnah tersebut, biarkan aku wafat tanpa terfitnah. Tanpa terfitnah. Sekian ribu orang terfitnah, tiba-tiba Allah selamatkan Anda, Allah wafatkan Anda tanpa terfitnah. Di antara doa agar selamat dari fitnah adalah Rasulullah mengatakan ta'awwadz minal arba', ya. Ya, kalau kalian antara tasyahud dan salam jangan lupa berta'awudz dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al-masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab apa? Kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian dan kehidupan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Kita mungkin sudah hafal doa ini, tapi yang perlu kita perhatikan konsentrasi ketika membaca doa itu. Bahwasanya namanya seorang meminta, dia menunjukkan kebutuhannya. Kalau dia minta tidak merasa butuh, susah dikabulkan. Maksudnya kita kadang baca doa kita tidak merasa butuh. Tapi kalau kita merasa membutuhkan, insyaallah Allah akan apa? Kabulkan. Maka seorang hadirkan dalam dirinya kebutuhan untuk selamat dari fitnah. Di antaranya a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan banyak. Fitnah syubhat, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah popularitas. Fitnah macam-macam banyak. Dan fitnah kematian, apa yang dimaksud? Dia mengatakan fitnah kematian maksudnya menjelang kematian. Di antaranya menjelang kematian setan datang menggoda. Ya, setan datang menggoda, dan setan benar-benar menggoda ketika seorang sakaratul maut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia. Karena setan ketika seorang akan meninggal dunia, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda seseorang.
agar ketika dia menjelang meninggal dia ragu, dia bimbang dengan agamanya dan itu yang dia inginkan. Kapan seorang ragu bimbang maka dia akan menjadi teman syaitan di neraka jahanam. Maka kita berlindung dari fitnah kematian. Fitnah sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah ya dan tetap ditegakkan akidah kita ketika akan meninggal dunia. Itu ujian yang sangat berat ketika seorang akan meninggal dunia. Dia mengatakan fitnah al-mamat, fitnah kematian juga adalah apa yang dihadapi setelah seorang masuk dalam alam barzakh. Tapi ini di antara doa yang seorang berlindung dari fitnah-fitnah tersebut. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Agar Allah melindunginya dari fitnah-fitnah yang berbahaya ya, fitnah berbahaya. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW bahwasanya surga lebih dekat dari seorang daripada tali sendalnya, neraka pun demikian. Artinya apa? Seorang mudah sekali terfitnah. Seorang tadinya ini tahu-tahu kena fitnah langsung rusak, meninggal langsung neraka. Waliyadzubillah. Mengerikan. Ya. Baik, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi fitnatin mudillah fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudillah. Dalam riwayat yang lain, a'udzubika min fitnatin mudillah min dharra'a mudhirrah wa fitnatin mudillah. Dalam riwayat Nabi berdoa, ya Allah aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk melihatmu, ya, dan aku berlindung dari kemudaratan yang memberi kemudaratan dan fitnah yang menyesatkan. Jadi min fitnatin mudhillah, fitnah yang menyesatkan. Artinya apa? Ada kemudaratan tetapi ternyata tidak memberi mudarat kepada kita. Seperti kata pepatah Arab, ruba daratin nafi'ah, betapa banyak perkara yang mudarat ternyata bermanfaat di kemudian hari yang tidak kita sadari. Mungkin seorang terkena gangguan atau kerugian atau sakit, ternyata di balik itu ada manfaat. Maka kita berlindung dari kemudaratan yang benar-benar mendatangkan kemudaratan. Adapun kemudaratan yang mendatangkan manfaat di kemudian hari enggak ada masalah. Kemudian fitnatin mudhillah, berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Ada fitnah di hadapan dengan kita tapi tidak menyesatkan, kita kuat, kita tegar, enggak ada masalah. Maka kita berlindung dari min fitnatin mudhillah, fitnah yang menyesatkan. Syubhat syahwat, karena kita enggak bisa lepas dari fitnah. Kita mau kemana-mana fitnah. Ya. Saya aja mau pengajian misalnya, pergi kemana, naik pesawat ya, fitnah. Ada pramugarinya, fitnah atau bukan? Fitnah. Apalagi duduk di bisnis kelas sudah, fitnah. Repot. Ya. Jadi berarti pernah diundang ke Eropa. Oke, ke Eropa. Saya bilang cari waktu musim dingin biar banyak orang pakai jilbab di sana. Musim dingin berangkat. Benar sampai sana orang-orang bule juga apa? Pakai jilbab. Ternyata ada jilbab yang tembus pandang. Wah, ini ternyata musim dingin pun mereka juga bisa pamer apa? Aurat. Repot lah. Mesti jauh-jauh. Rusak pemandangan dulu ya, repot. Jadi fitnah, ada fitnah yang tidak bisa hindari tapi kita berharap tidak menyesatkan. Yang berbahaya fitnah yang menyesatkan. Jadi dalam riwayat Rasulullah berdoa, Allahumma inna a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik wa a'udzubika min dharra'a mudhirra wa fitnatin mudhillah. Aku berlindung kepada Engkau dari mudarat yang beri kemudaratan dan fitnah yang menyesatkan. Dalam sebagian riwayat, Allahumma inna a'udzubika, Allahumma inna as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wa fitnatin mudhillah. Yang artinya, ya Allah aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, bukan tatkala ada kemudaratan yang memberi bahaya dan juga fitnah yang menyesatkan. Maksudnya apa? Kerinduan kepada bertemu dengan Allah muncul setiap hari, bukan seketika kita dalam kondisi sulit baru kita rindu ke Allah. Karena sebagian orang kalau sudah bahaya, dia sudah mau mati, rindu. Nabi ingin kerinduan untuk bertemu dengan Allah itu setiap saat, bukan dalam kondisi lagi susah saja. Maksudnya, paham? Bukan lagi mungkin sakit parah baru ingin ketemu Allah, enggak, kapan saja seorang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ada doa-doa yang lain ya yang bermanfaat agar seorang bisa terlindung daripada fitnah. Yang pertama berdoa sering. Jangan lupa juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mula-walikan hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas agamamu. Ini benar, hati kita ini lemah. Hati kita ini mudah dimasuki dengan berbagai macam
hal, ya. Memproyeksikan banyak apa yang kita lihat terproyeksi dalam diri kita, apa yang kita dengar terproyeksi dalam dada kita, apa yang kita bicarakan masuk dalam dada kita, dan hati kita berubah-ubah, suka berubah-ubah. Oleh karena seorang berdoa kepada Allah agar hatinya tegar di atas agama Allah. Ini yang pertama, berdoa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, di antara agar selamat dari fitnah, yaitu sibuk beribadah. Sibuk beribadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah ketika musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kita tidak sama beribadah di musim-musim santai orang biasa dengan beribadah ketika fitnah bergejolak di mana-mana. Kenapa kata para ulama pahalanya besar orang beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku? Karena di musim fitnah biasanya orang ikut nimbrung dalam fitnah tersebut. Nah, engkau lain sendiri. Orang sedang sibuk komentar dengan fitnah, ikut-ikutan ngeklik fitnah berjam-jam, ikut berita fitnah. Kau sibuk sendiri baca Al-Quran, salat duha, salat malam. Orang seperti ini ibadahnya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana keutamaan hijrah, pahalanya sangat besar. Kata Nabi kepada Amr bin As, "Amma ta'lam ya Amr, annal hijrata tahdimu ma kana qablaha." Tidakkah kau tahu bahwasanya hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Di antara ibadah yang agung adalah beribadah ketika sedang apa? Fitnah. Bahkan Nabi SAW menyuruh segera ibadah sebelum datang fitnah. Tadi yang kita sebutkan, kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mali fitanan." Segeralah beramal sebelum muncul fitnah-fitnah, kaqita'il lail muzlim, seperti potongan-potongan kegelapan malam. Maka di antara cara kita selamat dari fitnah, sibuk beribadah. Bikin kegiatan pengajian, kegiatan tahsin, kegiatan belajar bahasa Arab, ya. Bikin kegiatan nyambung silaturahmi, kegiatan ngurusi anak yatim, bikin kegiatan sehingga kita terjebak dalam kesibukan akhirat, bukan kesibukan dunia. Dunia sudah sibuk kita nggak mau sibuk pun akan sibuk. Nah, kita perlu jebak diri kita dalam kegiatan apa? Akhirat. Orang lagi sibuk-sibuknya dengan dunia, kita sholat duha. Orang lagi sibuk-sibuknya, kita sholat malam, ya. Sisihkan waktu untuk beribadah. Tidak ada kata terlambat. Ibu-ibu, bapak-bapak masih bisa hafal Quran meskipun 1 juz, 2 juz, nggak ada masalah. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Kalau mau bisa, nggak bisa, setoran bisa. Sehari 1 ayat, seminggu 1 ayat nggak masalah. Tapi 1 tahun ada progres jelas. Tahu-tahu juz amma sudah hafal. Kalau juz amma sudah hafal, semangat sholat tinggi. Karena ada baca surat digonta-ganti suratnya. Tapi kalau hafalnya cuma 3 kul, repot. Mau ibadah malas, bangun malam juga malas. Mau ngajak istri sholat malam nggak pede. Kenapa? Hafalnya cuma 3 kul. Kalau baca 3 kul terus, ditanya kenapa bacanya 3 kul terus? Ini surat yang paling Abi cintai. Padahal tidak ada hafalannya. Oleh karenanya jebak diri dalam ibadah. Jadi kata ibu-ibu semua akan semakin menua, ya. Jangan terpedaya dengan kecantikan sekarang. Makin lama, tahun demi tahun, semakin tua, semakin keriput. Mau pakai spidol sudah tidak bermanfaat lagi. Mau pakai celap aja nggak ada manfaatnya lagi. Sudah keriput mau diapain? Ya. Sampai kapan mau ke salon supaya kelihatan muda terus? Sementara hati kita tidak kita perbaiki. Silakan. Ya, perhatian dengan kecantikan, tetapi jangan lupa kecantikan hati lebih utama. Ya, perhatian. Waktu terus berjalan dan teman-teman kita sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk beribadah ketika orang-orang sedang sibuk ngurusin fitnah. Di antara jalan keluar adalah menjauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Ya. As-sa'idu laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kalau ada orang-orang ngobrol bangga dengan bicara fitnah, kita alhamdulillah kita enggak tahu, alhamdulillah, enggak perlu tahu. Kalau penting kita tanya, emang ada apa sih? Kalau enggak perlu tahu. Saya kadang dulu dengan seorang, dia bisa merangkai kejadian selama sebulan. Ada kejadian 5 menit selesai. Sebulan saya dengar cuma 5 menit. Kesimpulannya aja. Tapi kalau orang sibuk, nggak ada kegiatan, sibuk
ini ngeklik ikut berita sidang pertama, sidang kedua, kemudian seterusnya ini bantah sini, bantah sana, diskusi satu, diskusi dua, maki sana, maki satu, terus. Kata Nabi SAW, akan datang fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Artinya duduk tidak mau tahu lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri dia kurang bagus tapi masih lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah. Wal masyu fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Ini dalil bahwasanya semakin seorang terjauh dari fitnah, semakin tidak tahu semakin lebih baik. Sekarang kita laki-laki kita mau dengar banyak berita artis, semua fitnah itu yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan duniawi kita maupun akhirat kita apalagi. Tidak perlu kita tahu berita ini, artis ini cerai sama ini, kemudian jadi janda, kemudian dicari ini, dilamar ini, ditolak. Ngapain tahu gitu? Kecuali kalau antum mau ngelamar baru. Kalau antum nggak ngelamar ngapain? Ya kalau ada orang cerita sekedarnya aja, tidak perlu kemudian mau cari tahu lebih apa? Lebih jauh, nggak ada faedahnya. Fitnahnya kita melihat itu cewek, artinya kita ini komentar akhirnya ini kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah semakin kita jauhi semakin baik. Maka saya sarankan kepada diri saya pribadi juga para hadirin hadirat, kurangi bermedsos, rasakan kebahagiaan. Jangan kuota itu kurangi kuota, terlalu banyak kuotanya. Nonton belum, fitnah tiap hari kita nonton berjam-jam fitnah, sementara akhirat tidak kita perhatikan. Nanti kita menyesal. Umur sudah 50, 40, rambut sudah putih semua atau setengah putih. Apa yang kita lakukan cuma sangat sedikit, sangat minim. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita sangat apa? Sangat minim. Kenapa? Terlalu banyak waktu habis untuk ngikutin fitnah. Berita berita ini, berita tidak ada habisnya. Indonesia ini ada 1001 dongeng, banyak sekali mau didongengkan, cerita banyak sekali. Ngalahkan Baghdad dulu ya. Kalau Irak dulu 1001 apa? Malam. Itu sini 1001 dongeng, lebih banyak lagi tiap hari cerita, mau cerita apa aja ada. Mau dagelan apa aja ada. Mau ngikutin capek. Masalahnya kita bukan waktu-waktu yang kita buang itu ada hisapnya. Kemudian menumbalkan waktu kita untuk kegiatan agamis. Silakan mengikuti berita. Seorang muslim harus tahu berita sekitarnya, tapi tidak terlalu detail-detail, secukupnya saja. Secukupnya saja. Sayang umur kita. Maka fitnah semakin dijauh semakin baik. Terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang ibu tidak perlu tahu. Ibu yang perlu tahu itu urusan rumah, itu yang perlu. Urusan sekolah anak-anak, urusan makanan suami, itu yang perlu tahu. Adapun yang luar itu tidak usah perlu tahu banyak-banyak, secukupnya saja. Berita berita ini, kriminal berita politik ini, berita enggak usahlah. Enggak usahlah. Sayang umur yang habis terus tanpa diisi dengan hal yang bermanfaat. Di antara cara agar kita selamat dari fitnah adalah sibuk dengan privasi kita, sibukkan diri dengan privasi kita. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza ra'aitan nas qad marajat uhuduhum. Kalau kau melihat manusia sudah carut marut janji mereka, ya. Sudah carut marut urusan mereka, ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jalan keluar? Kata Nabi SAW, agar kita bisa selamat dari itu semua, di antaranya kata beliau, ya, ilzam baitak, lazimi rumahmu, wa amsik lisanak, jaga lisanmu. Ilzam baitak, sibuk di rumah, wa amsik lisanak, jaga lisanmu, wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, yang kau tahu baik lakukan, yang kau tahu buruk tinggalkan. Wa alaika bi khasati amrik, sibuklah dengan urusan privasimu, wa da'anka amral ammah, dan tinggalkanlah urusan orang banyak. Saya ulangi nasihat Nabi SAW. Kalau dalam kondisi fitnah, ilzam baitik. Senang apa di rumah? Di rumah maksudnya sibuk dengan kegiatan privasi maksudnya. Yang perempuan apalagi di rumah, masak kayak apa, kayak baca Quran, kayak ngurus anak, kayak. Alhamdulillah di rumah bisa banyak kegiatan. Ya. Wa amsik lisanak, jaga lisan, jangan terlalu banyak komentar. Mau komentar di grup, mau komentar jangan banyak komentar.
Betapa banyak kalimat yang keluar, kata-kata yang keluar tidak bisa dikembalikan. Dan betapa banyak kata-kata keluar membuat kita menyesal. Tidak ada kita menyesal dari kata yang kita diamkan. Kebanyakan kita menyesal gara-gara kata yang sudah terlanjur kita keluarkan. Seandainya kita diamkan ketika itu, kita tidak akan menyesal. Udah terlanjur keluar, susah untuk dikembalikan lagi. Oleh karenanya, wa amsik lisanak, tahan lisanmu. Tahan lisan. Ini jalan keluar dari fitnah. Kemudian wa khudh ma ta'rif, yang kau tahu baik lakukan, wa da' ma tungkir, yang kau tidak tahu tidak baik tinggalkan. Enggak usah spekulasi, enggak baik tinggalin. Ragu-ragu tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau ragu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika bi khassati amrik. Sibuklah dengan privasimu. Privasi kita banyak. Istri kita, anak kita, usaha kita, perdagangan kita. Udah, jangan terlalu sibuk urusan orang. Jangan terlalu kepo sama urusan orang. Kepo itu bahaya. Bikin orang terjerumus dalam apa? Fitnah. Wada angka amral amah, dan tinggalkan urusan-urusan umum yang kau bukan urusanmu. Yang kau nimbrung pun tidak ada faedah dengan nimbrungmu ke dalam urusan tersebut. Itu ada yang ngurusin, bukan kamu. Bukan kamu yang ngurusin, ada yang ngurusin. Itu adalah jalan keluar dari fitnah. Ini masalah. Kita terlalu sibuk dengan fitnah sampai urusan privasi kita pun tidak kita perhatikan. Yang kita urusin malah urusan orang lain. Yang kita kepoin ternyata urusan orang lain. Urusan anak secara detail tidak kita perhatikan. Anak kita bagaimana, sekolahnya sampai di mana, hafalan sampai di mana, liburnya kapan, kita nggak tahu semuanya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kebutuhan istri kita begini-begini kita nggak tahu. Nggak tahu, tapi urusan orang ngerti. Ini gini. Yang urusan privasi kita lalaikan, urusan yang tidak ada hubungannya dengan kita urusin. Akhirnya kita terjebak dengan fitnah, ngurusin orang, ngurusin urusan fitnah, komentar, akhirnya waktu habis sehingga kita terjebak dalam fitnah-fitnah tersebut ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian ya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita agar kita bisa selamat dari fitnah. Intinya fitnah tidak bisa kita hindari ya. Di mana-mana ada fitnah, tapi kita berusaha selamat dari fitnah tersebut. Intinya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Belajar Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kajian tafsir, sudah kita duduk meskipun berjam-jam nikmati tentang tafsir, ini firman Allah. Ustaznya nyampaikan maksudnya begini. Udah. Kita dalam Riyadhul Jannah, dalam taman surga, sedang membahas isi Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW kita pelajari. Itulah yang buat kita selamat ya dari fitnah-fitnah, sehingga kita tidak tersibukkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ini bukan hanya sekedar teori, tapi kita berusaha praktekkan sedikit demi sedikit. Rasakan kebahagiaan orang yang tidak tahu urusan banyak orang, sibuk dengan diri sendiri, dia akan lebih bahagia. Coba sebulan, saya tidak perlu tahu urusan orang. Ada orang ngomong, kita nggak usah tanya, kenapa sih? Diam aja, nggak usah. Ada orang telepon samping kita, nggak usah tanya siapa sih yang telepon, nggak usah, diam aja. Ada orang buka apa sih? Nggak usah tahu. Nggak usah. Ada orang lagi ngobrol berdua, lagi ngobrolin apa sih? Nggak usah. Usaha tidak tahu urusan apa orang lain. Ini ibu-ibu yang paling berbahaya seperti ini, kan mudah. Ingin tahu urusan orang dan rasakan kebahagiaan. Sehingga kalau kita tidak sibuk dengan urusan-urusan orang yang tidak penting bagi kita, kita punya waktu yang lebih. Punya waktu yang lebih, gunakan baca Quran. Tadi, kalau nggak ke sana gelisah, kalau nggak ke sini gelisah. Buat nyaman dengan duduk baca Quran, dengan pengajian catat, kita rangkum. Iman itu ada kebahagiaan. Kita kajian, kita catat, kemudian kita murajaah, baca Quran, kita baca tafsirnya, ada kebahagiaan. Kebahagiaan mudah. Ente bangun malam berdoa, menangis sama Allah, bahagia. Ente nangis tapi bahagia. Ada orang ketawa-ketawa tidak bahagia. Ente bangun malam, nangis, minta sama Allah, Allah kasih bahagia. Orang ketawa ke sana, ketawa ke sini, belum tentu bahagia. Baik, demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berat ya. Ada pertanyaan yang lain?
Kalau nggak ada saya pulang nih. Mana katanya? Saya dan bapak saya beda manhaj. Beliau untuk urusan dakwah begitu jor-joran. Kaki sudah agak lumpuh. Diusahakan sampai keluar kota, ke luar negeri, sekian hari programnya. Begitu sampai rumah kadang nggak mau ke masjid karena kaki sakit. Mohon saran Ustadz agar bapak saya kembali ke jalan sesuai sunnah. Dan mohon agar beliau diberi hidayah. Semangat orang tua yang sampai ingin berdakwah ke luar negeri sampai sakit-sakitan ya. Itu semangat baik, tetapi kita katakan bahwasanya ya kita ketika menjalankan ibadah bukan harus mengikuti keinginan kita ya. Mengikuti keinginan kita, tapi harus mengikuti syariat Islam ya. Makanya seorang ketika beriman, iman sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan kehendak kita. Saya kasih contoh sering seperti kisah Salman radhiyallahu anhu ketika menegur Abu Darda. Abu Darda dikunjungi oleh Salman, kemudian Salman mendapati istrinya mutabadzilah, pakai pakaian yang tidak rapi, dan itu bukan kebiasaan wanita Arab kalau di rumah. Wanita Arab di rumah dia rapi untuk menyambut suaminya. Maka heran, malak ada apa kau seperti ini? Maka kemudian istrinya Abu Darda mengatakan kepada Salman, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak punya hasrat duniawi. Maksudnya dia tidak hasrat sama saya, ngapain saya rapi-rapi buat dia. Maka Salman memandang ada yang salah dalam metode Abu Darda. Ada yang salah dalam metode beribadah. Kemudian Salman akhirnya nunggu. Datanglah Abu Darda, ketika datang ke rumahnya ternyata Salman di situ. Kemudian Abu Darda menjamu Salman. Salman bilang, kita makan bareng. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau buka puasa. Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa. Tidak cuma di situ, ternyata Salman tidur di situ. Ternyata benar, baru sepertiga malam pertama Abu Darda sudah ingin bangun salat malam. Karena senangnya salat malam. Kata Salman, belum, tidur dulu. Seperti malam kedua bangun pengen salat, kata Salman, belum, tidur dulu. Sampai ketiga sepermalam terakhir baru mereka salat malam bareng. Setelah Salman mengecek, benar ternyata Abu Darda ada berlebihan dalam ibadah sehingga menumbalkan istrinya, maka Salman pun menegur Abu Darda. Maka dia berkata, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya Abu Darda, Rabbmu punya hak. Wa li jasadika alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk kau istirahatkan. Wa li zawrika alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau muliakan. Wa li ahlika alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau cumbui. Fa'ati kulli haqqin haqqan, maka berikanlah masing-masing haknya. Maka Abu Darda tidak langsung membenarkan Salman. Maka ketika sholat subuh dia datang kepada Nabi SAW. Dia cerita, begini. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Sungguh benar apa? Salman. Dari sini kita pelajari bahwasanya kalau kita ingin beribadah harus sesuai dengan aturan Islam, bukan aturan kita sendiri. Mungkin seorang enjoy, dia pingin dakwah terus, dia senang sana. Tapi kalau akhirnya ada yang terlantar atau kita sampai sakit-sakitan, akhirnya kita tidak bisa ke masjid, akhirnya anak istri kita terlantarkan, istri kita tidak ada waktu untuk dia, maka ini salah. Saya pernah menegur seorang wanita datang kepada saya mengeluh. Dia bilang, Ustaz, suami saya keluar terus berdakwah. Saya bilang, sabar Bu. Saya sudah sabar Bu, saya sudah bilang, Bu, saya juga butuh kemesraan darimu, hai suamiku. Tapi kata suami saya begini, Ustaz. Apa kata dia? Kamu ini Nabi Ibrahim saja dulu ninggalin Hajar 27 tahun. Kamu baru 40 hari baru sudah tidak sabar. saya bilang, itu Nabi Ibrahim 27 tahun karena perintah Allah, bukan karena maunya sendiri. Kamu yang merintah kamu harus 44 bulan, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Kalau kamu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak apa-apa. Ini kamu bukan Ibrahim, istrimu bukan Hajar. Istrimu Juminten, kamu Paijo, repot. Oleh karenanya akhirnya Abu Darda salah. Dan yang menakjubkan, Abu Darda setelah itu, ya Abu Darda punya istri dua, Ummu Darda Al-Kubra, Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra sepertinya meninggal yang tadi, kemudian dia perbaiki cara hidupnya sehingga dia menikah lagi dengan Ummu Darda As-Sughra. Subhanallah, sampai Ummu Darda ini sepertinya Abu Darda luar biasa setelah itu berubah, sangat sayang kepada istrinya, sampai ketika Abu Darda meninggal,
Ummu Darda As-Sughra tidak mau menikah lagi. Ketika Muawiyah melamar dia mengatakan la uridu li Abi Darda ibadilan. Saya tidak mau jadi cari pengganti apa? Abu Darda, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mar'ah li akhiri azwajiha fil jannah. Seorang wanita bersama suaminya yang paling terakhir di surga, dan saya tidak mau kau ganti Abu Darda, enggak mau. Menunjukkan bahwasanya Ummu Darda nyaman dengan siapa? Abu Darda. Sebelumnya tidak nyaman, kemudian Abu Darda sepertinya merubah pola hidupnya. Maka itu dalam segala kegiatan kita harus lihat ada porsi-porsi. Bukan berarti saya senang baca Quran kemudian saya ke masjid terus. Istri saya enggak perhatikan, anak saya enggak perhatikan. Benar ada dalil tentang utama baca Quran, benar ada, tapi ada dalil juga untuk perhatian sama anak apa? Istri. Maka seorang jangan mandang sebagian sisi melupakan yang lainnya. Islam ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Kalau dia ikut, saya lebih nyaman di rumah, enggak enak Ustaz diomelin istri melulu, lebih nyaman di masjid. Lah, itu namanya kau beribadah cari nyamanmu, bukan sesuai dengan keinginan apa? Allah. Ya sabarlah, kalau di rumah ya istri dinasihati. Siapa suruh punya istri? Mana ada istri tidak ngomel-ngomel? Ada, tapi jarang. Satu di antara sejuta. Ya, seperti itu ya. Jadi seorang tidak boleh beribadah sesuai dengan apa? Hobinya sendiri. Enggak. Saya nyaman saya puasa tiap hari. Ya kamu nyaman, istrimu enggak nyaman. Paham? Nyaman saya ke masjid terus keluar. Anakmu enggak nyaman. Anakmu enggak nyaman, kau enggak ketemuin. Anakmu enggak nyaman. Saya dulu pernah, zaman dulu, waktu anak saya masih SMP. Tahu-tahu anak saya menangis, anak perempuan saya. Ditanya sama gurunya, kenapa adik menangis? Ingat Abi, ingat saya maksudnya. Kenapa Abi itu keluar sebelum subuh, pulang malam saya sudah tidur, dia nggak pernah ketemu saya. Saya terpukul waktu itu, oh ternyata saya salah. Ini kenyataan, saya cerita tentang diri saya pribadi. Saya pergi sebelum subuh, saya masih tinggal di Cilengsi. Pulang-pulang sudah malam, mungkin jam 9 malam, anak saya sudah tidur. Dia pergi tidak melihat saya, dia pulang sudah, dia sudah tidur. Saya pulang dia sudah tidur. Maka kita hidup ini bukan keenakan kita aja. Tapi ingin dakwah kemudian keluar melulu. Ya, harus sesuai dengan aturan. Masing-masing ada porsinya. Kalau kita pengen ikut senang kita, udah kita pergi ke Madinah, tinggal di sana, sudah sibuk belajar lagi. Anak-anak gimana? Istri gimana? Di situ ada dalam buku kitab Tauhid ditulis bahwasanya kalau bertabaruk kepada makanan, batu, pohon termasuk syirik kecil. Ya, hukum asalnya syirik kecil. Kalau kita menganggap taruh ini pohon ini ada keberkahan, itu syirik kecil. Namun menjadi syirik besar kalau kita meyakini pohon ini bisa memberi manfaat secara sendiri. Ya. Tapi kalau kita merasa ini seperti orang-orang di Masjid Nabawi ngusap-ngusap apa? Tegel, ngusap-ngusap dinding. Nah mereka cari apa? Keberkahan. Kenapa ini Masjid Nabawi? Kita bilang nggak ada dalilnya. Ya. Karena kalau orang ngusap-ngusap di dinding Masjid Nabawi cuma dua kemungkinannya. Pertama, cari keberkahan. Kedua, ingin bersihkan masjid. Kalau ingin bersihkan masjid sudah banyak petugas, tidak perlu. Jadi kemungkinan pertama yang lebih kuat dia cari apa? Keberkahan. Nah, itu kan tidak ada dalilnya. Dan itu bukan syirik besar, itu syirik apa? Kecil. Kecuali dia meyakini bahwasanya tembok ini memberi manfaat mudarat sebagaimana orang musyrikin jahiliyah dahulu. Kalau tidak, maka hukum asalnya syirik apa? Kecil. Syirik kecil.